Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Aksi perampokan terjadi di Bank Pembangunan Daerah di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelaku perampok yang merupakan staf HRD bank swasta ini nekat merampok menggunakan senjata airsoft gun lantaran terinspirasi dari sebuah film. Pelaku yang membawa senjata airsoft gun masuk ke dalam bank dan menodongkan senjata ke staf dan karyawan bank. Namun aksinya mendapat perlawanan dari satpam bank. Polisi menyebut pelaku memiliki gaji yang cukup besar, mencapai 60 juta rupiah per bulan. Namun ia terlilit hutang yang harus segera dibayarkan. Aksi nekatnya itu dilakukan terinspirasi dari film yang ditontonnya. Namun karena terlilit hutang, di mana di hari Jumat nanti itu sudah jatuh tempo hutangnya dan yang bersangkutan harus membayar hutangnya dan terus dikejar-kejar oleh orang yang meminjamin hutangnya, sehingga dia timbul pikiran nekat untuk melakukan kejahatan. Dan ini sekali lagi dipengaruhi oleh film yang dia tonton. Bagaimana kronologi perampokan bank yang dilakukan karyawannya di wilayah Jakarta Selatan? Apa motif pelaku dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Ridwan. Ya, selamat malam Mbak Livi. Pak Ridwan, jadi siapa pelaku? Betul orang dalam? Jadi pelaku merupakan salah satu karyawan bank, tapi di beda bank, bukan pada yang dituju kepada bank yang sama atau di TKP. Jadi berbeda bank. Oh, jadi berbeda bank ya Pak? Ya. Oke, ada informasi bahwa pelaku ini sebetulnya punya gaji sampai 60 juta rupiah per bulan, tapi merampok karena terlilit hutang, betul? Ya, betul. Jadi pelaku ini bagian dari salah satu bank, yang mana job dia merupakan bagian dari job yang middle ke atas, sehingga gajinya itu sekitar 60 juta rupiah. Kalau gajinya 60 juta rupiah kan artinya jabatannya cukup tinggi ya Pak? Apa jabatan spesifiknya di bank tersebut? Kurang lebih di HRD pada bank yang dimaksud. Oke. Pelaku kemudian menggunakan senjata airsoft gun. Dari mana dapat airsoft gun ya Pak? Jadi 2010 itu dia memiliki senjata tersebut dengan membeli dari sesama karyawannya tahun 2010, Mbak. Dari tahun 2010 dia sudah memiliki airsoft gun tersebut? Betul, dari tahun 2010 dia sudah memiliki airsoft gun tersebut, didapati dengan cara membeli dari teman sesama karyawan. Oke, saya kembali lagi. Yang bersangkutan sudah jadi tersangka kan sekarang ya Pak? Betul ya Pak? Iya, betul. Oke, saya tertarik dengan gaji 60 juta, dia direktur Pak? Atau seperti apa Pak? Dia tidak sampai dengan direktur ya Mbak. Oke, bank swasta kah? Gimana Mbak? Bekerja di bank swasta? Iya, dia bekerja di bank swasta. Ya, Oke, dia merupakan petinggi di bagian HRD, Mbak. Petinggi di bagian HRD, oke. Ya. Yang bersangkutan ini terlilit hutang? Iya, betul. Terlilit hutang oleh rentenir ataukah dengan pinjaman online, Pak? Ya, jadi pelaku ini sebelumnya ini punya teman yang sebelumnya dia sudah kenal dan mau meminjamkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada dia dengan alasan pelaku ingin mengembangkan bisnis di beberapa bidang. Kemudian peminjaman itu dia harus melunasi dalam waktu 3 bulan ke depan dengan bunga kurang lebih sekitar 500 juta, sehingga pada saat mendekati jatuh tempo membuat pelaku panik dan harus mengambil keputusan seperti yang terjadi kemarin siang itu. Oke, dan aksi ini direncanakan ya Pak? Ya, aksi ini sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Dan tersangka ini hanya sendirian? Ya, tersangka melakukan aksi ini sendiri Mbak, dengan mendatangi sasaran atau bank tersebut. Kebetulan di pinggir jalan beberapa bank yang ada juga kebetulan ada beberapa bank di dalam di jalan tersebut, tapi dia memilih bank yang sepi,
Sehingga TKP ini merupakan bagian dari bank yang saat itu dia nyatakan bahwa bank itu sepi dan bisa dimasuki dengan gampang untuk bereaksi. Oke, artinya memang sudah ditarget dan dicari bank yang sepi begitu ya. Lalu kabarnya ini ada satpam yang terkena peluru di bagian wajah, betul Pak? Ya, betul Mbak. Ada satpam yang terkena peluru pada saat melakukan pengamanan secara fisik langsung berhadapan dengan pelaku. Oke, selain satpam, adakah juga karyawan yang ikut menjadi korban? Oh, tidak ada karyawan. Jadi pada saat kejadian dia memasuki bank tersebut, kemudian dia memerintahkan untuk semuanya tiara. Jadi pada saat seluruh karyawan maupun ada beberapa konsumen di dalam bank semuanya tiara, hanya satpam ini saja yang dia dengan posisi yang tidak tiara. Oke. Dan dia kemudian dengan spontan pelaku melepaskan tembakan ke arah satpam sehingga mengenai pipi satpam. Pada saat mengenai pipi satpam merasakan bahwa ini bukan senjata api yang dipegang, melainkan airsoft gun. Oke. Sehingga satpam langsung secara spontanitas mendekati pelaku dan meringkusnya. Artinya ini perampokannya pagi hari ya Pak? Di siang hari sekitar 14.30 Mbak. Oke, perampokannya siang hari tapi kondisi bank saat itu sedang sepi. Ya, benar. Tidak ada nasabah saat itu ya Pak ya? Saat itu nasabah tidak ada. Oke, apakah kemudian tersangka ini sempat bawa kabur uangnya Pak? Nah, pada saat melakukan aksinya, tersangka belum sempat melakukan perampokan, pencurian atau perampasan di bank tersebut. Jadi belum sempat melakukan perampokan terhadap uang yang menjadi sasaran utama dia. Dia sudah dilumpuhkan duluan oleh satpam yang dimaksud. Oke, apakah kemudian tersangka ini betul-betul sendiri atau justru ada yang membantu untuk kemudian memberi ide atau kemudian menunggu di mobil misalnya? Ya, sampai dengan saat ini hasil penyidikan yang kita lakukan, keterangan yang diberikan oleh tersangka bahwa dia melakukan ini adalah aksi sendiri secara individu dan dia melakukan ini karena dia mengikuti dari beberapa film hiburan yang tadinya dia tontonin. Demikian, Mbak. Oke, terinspirasi film betul ya berarti ya? Betul, Mbak. Oke, dijerat pasal apa Pak? Ya, kita jerat dia dengan pasal 365 Junto 53 KUHP, kemudian juga Undang-Undang Darurat. Oke, kemudian apa pernyataan dari pihak bank tempat ia bekerja? Apakah sebelumnya ia juga pernah terlibat kasus serupa? Nah, sampai dengan saat ini dia belum pernah melakukan hal seperti ini, Mbak. Jadi ini baru pertama kali yang dilakukan oleh pelaku. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami AKBP Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.